Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak semua. Hari ini kita kembali akan belajar akuntansi dasar dengan materi pembelajaran yaitu ruang lingkup akuntansi. Di sini kalian akan mempelajari hal-hal dasar yang terkait dengan akuntansi sebelum nanti kalian belajar mengenai praktek akuntansinya. Oleh karena itu, sebelum kalian belajar, siapkan buku tulis ya untuk mencatat apa-apa saja hal-hal yang kamu anggap penting, sehingga nanti apabila handphonemu rusak atau filemu hilang, kalian mempunyai catatan yang mana untuk kalian pelajari apabila nanti ada evaluasi apakah ulangan harian atau UAS atau UTS dan lain sebagainya ya. Nah, kita mulai tentang materi pembelajaran di bab 1 yaitu ruang lingkup akuntansi. Adapun kompetensi inti pada materi ini adalah diharapkan kalian memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Adapun KD atau kompetensi dasar, kalian diharapkan memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang kedua, mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai perannya. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan definisi akuntansi dan informasi akuntansi, mendeskripsikan tujuan dan peranan akuntansi, mengidentifikasi pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu tentang definisi akuntansi dan informasi akuntansi. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi. Ada beberapa pengertian yang disajikan terkait dengan akuntansi. Yang pertama yaitu menurut Josh McFarland, merupakan suatu seni pencatatan, penggolongan, penyajian, serta penafsiran sistematis dari data keuangan perusahaan atau perorangan. Yang kedua menurut Sumarso SR, akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien. Yang ketiga, menurut AICPA atau American Institute of Certified Accountant tahun 1941. Akuntansi sebagai seni mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dalam bentuk satuan uang serta menafsirkan hasil-hasilnya. Dan yang keempat, menurut American Accounting Association atau AAA, akuntansi sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi ekonomi untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan-pertimbangan dan keputusan-keputusan oleh pemakai informasi tersebut. Nah, coba kalian pahami ya tentang keempat pengertian akuntansi tersebut. Ya, kalau bisa nanti setelah kalian buka videonya, kamu catat ya sehingga nanti apabila ada ulangan atau evaluasi, kalian bisa mempelajari kembali dan kalian bisa mengerti dan memahami tentang pengertian akuntansi. Berikutnya, informasi akuntansi. Apa yang kita dapatkan dari informasi akuntansi? Yang pertama yaitu kita mengetahui tentang kondisi keuangan perusahaan. Ya, bahwa suatu perusahaan itu harus mengetahui kondisi keuangan perusahaannya, sehingga apa saja pengeluaran-pengeluarannya, apa saja pemasukannya, itu diketahui dan itu harus seimbang
di antara pemasukan dan pengeluaran. Kalau perusahaan tidak mengetahui kondisi keuangan ketika perusahaan itu sedang berjalan, ya maka perusahaan itu tidak bisa nantinya melaporkan laporan keuangannya, atau tidak bisa perusahaan itu beroperasi kembali karena mungkin ada keuangan-keuangan yang keluar tanpa perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi pada intinya, yang pertama mengenai informasi akuntansi, perusahaan itu harus mengetahui kondisi keuangannya setiap saat. Ya. Nah, siapa yang mengerjakan keuangan perusahaan? Ya tentunya ini adalah karyawan perusahaan yang membidangi tentang keuangan perusahaan. Nah, biasanya ini ditempatkan oleh seorang akuntan perusahaan. Yang kedua, mengetahui keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Bahwa perusahaan berjalan atau perusahaan didirikan, orientasinya atau tujuannya adalah untuk mengharapkan keuntungan. Nah, sehingga seorang akuntan ini dengan laporan keuangannya atau dengan pengerjaan terkait dengan keuangan, dia bisa mengetahui ya seberapa banyak keuntungan yang didapat dalam periode tertentu. Nah, ini untuk pedoman perusahaan melanjutkan proses usahanya. Kemudian yang ketiga, karena perusahaan juga ada kewajiban untuk pemerintah, yaitu dalam hal ini membayar pajak. Oleh karena itu, dalam bidang keuangan atau keuangan yang dikerjakan oleh seorang akuntan, nah itu bisa mengetahui ataupun membuat laporan-laporan pajak sesuai dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang D, untuk mengetahui kelangsungan sebuah perusahaan yang mempengaruhi investasi perusahaan tersebut. Ya. Jadi kalau memang perusahaan itu berkembang pesat sementara modalnya terbatas, maka dengan laporan keuangan mengetahui profit atau keuntungan perusahaan bisa mendatangkan investasi baik dari dalam maupun dari luar. Nah, investor dari dalam misalkan ya perusahaan bisa mengajak karyawannya untuk berinvestasi di dalam perusahaan tersebut. Kalau di luar ya tentunya ini seperti perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau yang sudah terbuka. Ya, itu bisa mengajak masyarakat luas untuk berinvestasi ya dengan membeli saham-saham perusahaan tersebut. Nah, ini gunanya adalah untuk modal perusahaan sehingga modalnya lebih banyak, diharapkan keuntungannya juga lebih banyak. Kemudian yang terakhir, informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan yang tepat untuk kelangsungan sebuah perusahaan. Ya, karena bagaimanapun perusahaan itu bisa berkembang apabila mendapatkan keuntungan yang baik. Keuntungan yang baik ya tentunya keuntungan yang sangat besar. Nah, dari mana keuntungan sangat besar itu diketahui? Ya tentunya adalah dengan laporan keuangan. Nah, bagaimana cara mengerjakan laporan keuangan? Ya tentunya dengan metode akuntansi. Nah, itulah informasi akuntansi yang harus didapatkan dalam sebuah perusahaan, sehingga peran akuntansi atau peran akuntan sangat-sangat berperan sekali di dalam suatu perusahaan untuk mengetahui dan menindaklanjuti proses perusahaan yang sedang berjalan. Berikutnya yaitu tujuan dan peran akuntansi. Yang pertama, tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi adalah memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. Kemudian yang berikutnya mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Dan yang C, menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Dan yang D, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada.
Nah, jadi tujuan-tujuan ini sangat penting bagi seorang akuntan, nah, sehingga dia bisa mengetahui apa saja ya hal-hal yang diperlukan terkait dengan metode akuntansi untuk pengembangan perusahaan. Berikutnya, peranan akuntansi. Peranan akuntansi ini dibagi dalam dua peranan, yaitu yang pertama dalam kegiatan usaha. Nah, akuntansi atau peranan akuntansi dalam kegiatan usaha yang pertama, dia pengendalian keuangan. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan di awal bahwa keuangan dalam suatu perusahaan atau dalam suatu bidang usaha yang sedang berjalan ini adalah vital. Ya, perusahaan harus mengetahui posisi keuangannya ketika perusahaan itu sedang berjalan atau dibuat secara periodik, ya, sehingga mengetahui pada periode tertentu bagaimana posisi keuangan suatu perusahaan itu, apakah defisit atau surplus. Nah, ini juga tadi untuk mengetahui suatu perusahaan itu dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Kemudian dalam kegiatan usaha juga peran akuntansi dapat menjalankan operasi perusahaan dengan keuangan yang sudah dilaporkan atau sudah dibuat sebaik mungkin. Yang ketiga, ya tentunya pelaporan. Ya. Dan yang keempat, untuk perencanaan. Kemudian peran akuntansi yang kedua yaitu bagi pihak manajemen. Nah, bagi pihak manajemen ataupun bagi pihak pemilik perusahaan, yang pertama dia dapat melindungi harta perusahaannya karena diketahui ya keuangan perusahaan itu dalam kondisi perusahaan yang sedang berjalan atau pada periode tertentu. Kemudian yang kedua, menyusun rencana kegiatan perusahaan di masa yang akan datang, ya, karena dengan metode akuntansi atau dengan pembuatan laporan keuangan, perusahaan itu mengetahui kondisi keuangannya, sehingga kalau kondisi keuangannya dalam posisi yang baik, dia dapat membuat perencanaan-perencanaan yang tentunya untuk pengembangan perusahaan, ya, atau untuk memperluas wilayah atau pemasarannya di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, pengukuran penghasilan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Ya, karena biasanya akuntansi dikerjakan itu dalam periode atau dalam setiap periode. Biasanya itu dalam 1 bulan. Nah, sampai pada akhir tahun nanti dibuat laporan keuangan perusahaan pada akhir tahun. Kemudian yang keempat, pengawasan kegiatan perusahaan. Jadi dengan adanya laporan keuangan yang baik, maka perusahaan dapat mengetahui kondisi perusahaan dengan keuangannya, sehingga tidak ada mungkin ya karyawan-karyawan dari perusahaan yang menggunakan keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadinya atau penyelewengan anggaran perusahaan atau keuangan perusahaan. Berikutnya yaitu pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Ya. Nah, siapa saja pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi? Yang pertama yaitu investor dan calon investor. Investor itu adalah orang yang ingin turut serta atau andil di dalam perusahaan tersebut dengan memberikan sebagian uangnya atau dananya ya untuk perkembangan perusahaan tersebut, sehingga nantinya apabila perusahaan memperoleh keuntungan, dia pun akan mendapatkan keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, pemilik dan calon pemilik. Nah, bagi pemilik perusahaan ataupun calon pemilik perusahaan tentunya ya dia wajib ya untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, informasi akuntansi sangat-sangat dibutuhkan ya oleh pemilik dan calon pemilik. Kemudian yang ketiga, kreditor dan calon kreditor. Kreditor adalah orang yang akan ya
atau orang yang meminjam uang ya pada perusahaan tersebut. Ya, sehingga apabila perusahaan itu bekerja sama dengan perusahaan lain ya, untuk pengembangan perusahaan, kalaupun nanti mereka membutuhkan pinjaman dari perusahaan kita, sehingga kita mengetahui ya posisi keuangan. Kalau ada keuangan kita dalam posisi baik, maka perusahaan tersebut bisa meminjamkan kepada perusahaan lain, tentunya untuk bekerja sama yang diharapkan mendapatkan keuntungan bersama. Kemudian yang keempat, informasi akuntansi dibutuhkan oleh manajemen atau pimpinan perusahaan. Nah, ini sangat-sangat jelas sekali ya, bahwa manajemen atau pimpinan perusahaan wajib ya untuk mengetahui baik keuangan ataupun bidang-bidang lain di dalam perusahaan tersebut, karena ini merupakan tugas mereka ya, supaya perusahaan itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian karyawan dan calon karyawan, bagi karyawan dan calon karyawan juga ya bisa ya membutuhkan informasi akuntansi ya, sehingga karyawan tersebut mengetahui bagaimana posisi keuangan perusahaan. Kalau posisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik, ya tentunya perusahaan dapat berjalan pula dengan baik. Ya, seperti sekarang dalam masa pandemi ini banyak perusahaan yang mengalami pilot ya, atau mendapatkan keuntungan yang kurang baik ya, sehingga banyak karyawan-karyawannya yang dirumahkan ya. Kemudian akuntansi juga dibutuhkan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini setiap badan usaha yang bergerak ya tentunya harus melaporkan ataupun membayar pajak ya kepada pemerintah. Demikian apa yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan materi ruang lingkup akuntansi pada hari ini. Sekali lagi ya, Bapak minta tolong dicermati secara seksama, dipelajari, bukan saja pada saat Bapak menyampaikan materi ini. Nah, kamu bisa buka kembali videonya mungkin pada malam hari di waktu kamu belajar ya, sehingga kamu bisa memahami betul-betul ya, karena tentunya kalian yang sudah berada di SMK PGRI 28 kelas 10 dengan kompetensi kalian akuntansi, diharapkan nanti output dari sekolah ini atau ketika kalian lulus, kalian bisa menjadi seorang akuntan yang baik. Oleh karena itu, bagaimana supaya menjadi seorang akuntan yang baik, ya kan harus belajar betul-betul, dimulai dari dasarnya, dimulai dari awalnya. Nah, nanti 3 tahun kalian belajar sini, tentunya kalian sudah mengambil kompetensi kalian akuntansi, akan berkaitan terus ya, kalian akan sampai dengan kelas 12 nanti kalian akan belajar akuntansi. Nah, bagaimana kalau kalian tidak mengetahui atau mempelajari awalnya atau dasarnya, ya maka kesananya atau jalan ke selanjutnya kalian akan mengalami kesulitan ya. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Jangan lupa pada Google Form itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya, tolong dijawab. Nah, kemudian setelah kalian selesai menjawab pertanyaan tersebut, kalian kirim ya dengan mengklik tombol yang ada bacaan kirim ya pada form Google tersebut ya. Baik, terima kasih atas antusias kalian dalam belajar kali ini ya. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti semua pelajaran-pelajaran yang tentunya dalam masa pandemi ini dilaksanakan secara online ya. Terima kasih sekali lagi. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.